Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kasus infeksi saluran kemih. Berikut daftar nama anggota kelompok kami. Dan diawali mengenai apa itu infeksi saluran kemih dan apa hubungannya dengan penyakit tersebut. Uji spesimen klinik merupakan serangkaian pengujian terhadap sampel klinik. Sampel klinik merupakan bahan yang berasal dan atau diambil dari tubuh manusia untuk berbagai tujuan. Sampelnya dapat berupa plasma darah, urin, tinja, dahak, dan berbagai spesimen lainnya yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013. Sehingga dengan adanya uji spesimen klinik, kita dapat mengetahui diagnosa pasien melalui sampel tubuhnya secara mikrobiologi. Selanjutnya mengenai kasus infeksi saluran kemih. Di sini, ada seorang wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abnormal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi anak klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Nah, dari kasus tersebut, dapat kita lihat gejala yang dialami pasien tersebut. Dapat kemungkinan dia mengalami diagnosa infeksi saluran kemih atau ISK. Infeksi saluran kemih adalah suatu infeksi yang disebabkan pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran kemih manusia. Jumlah bakteri yang dapat berkembang biak yakni lebih 100.000 mili per urin. Gejala yang ditimbulkan oleh infeksi saluran kemih adalah adanya rasa nyeri perut bawah atau nyeri pada regio suprapubis yang diperburuk pada saat buang air kecil. Tapi untuk lebih meyakinkan, maka perlu dilakukan serangkaian uji klinis sampel klinik yang diambil adalah urin pasien. Infeksi saluran kemih atau yang dikenal dengan ISK disebabkan karena adanya pertumbuhan mikroorganisme di dalam saluran kemih. Mikroorganisme penyebab ISK umumnya merupakan flora usus. Infeksi ini dapat disebabkan oleh beberapa bakteri yang tertera pada di slide, namun umumnya sekitar 90% ini disebabkan oleh bakteri dari Escherichia coli. Saluran kemih adalah organ yang berfungsi mengumpulkan dan menyimpan urin serta mengeluarkan urin dari tubuh. Organ tersebut antara lain ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. ISK disebabkan oleh invasi mikroorganisme ascending dari uretra ke dalam kandung kemih. Mikroorganisme ini tumbuh dan merusak epitel saluran kemih. Gejala yang dialami oleh penderita ISK antara lain nyeri saat berkemih, sering berkemih, urin dengan bau yang kuat, serta mengalami demam. ISK terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bakteri urea asimptomatik, yaitu adanya bakteri dalam urin tetapi tidak disertai dengan gejala berarti, dan bakteriuria simptomatik, yaitu adanya bakteri dalam urin disertai dengan gejala yang berarti. Selanjutnya, tahap pemeriksaan urin. Tahap pemeriksaan urin dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengambilan sampel. Untuk pasien dewasa, spesimen yang diambil adalah spesimen porsi tengah atau midstream. Dengan cara, pasien menampung sekitar 20 ml urin dalam suatu wadah steril terbuka saat sedang berkemih. Kemudian, wadah ini harus langsung segera ditutup. Pemeriksaan spesimen harus sesegera mungkin dilaksanakan, maksimal 24 jam setelah pengambilan sampel. Untuk sampel yang harus dibawa ke laboratorium, dilakukan kurang dari 1 jam atau disimpan dalam kontainer dengan suhu 4 derajat Celcius. Kemudian, tahap pemeriksaan urin. Tahap pemeriksaan urin dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yaitu pemeriksaan mikroskopik. Pemeriksaan mikroskopik dilakukan dengan pewarnaan gram. Untuk pewarnaan gram tersebut, terlebih dahulu dibuat apusan dengan spesimen urin tersebut. Cara membuat apusan tersebut adalah dengan cara dituang 10 ml urin ke dalam tabung sentrifuge steril, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 1500 rpm selama 10 menit. Kemudian
Dibuang supernatan dan diambil pelet atau endapannya dan ditambahkan aquades selalu dihomogenkan. Pewarnaan gram dilakukan seperti pewarnaan gram pada umumnya, yaitu dengan menggunakan pewarna gram A, pewarna gram B, pewarna gram C, dan pewarna gram D. Pewarnaan gram ini dilakukan untuk mengetahui bakteri yang terdapat dalam spesimen pasien, apakah termasuk bakteri gram positif atau gram negatif. Selain itu, pewarnaan gram ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya leukosit dalam urin, karena leukosit akan berwarna merah pada pewarnaan gram. Metode yang kedua yaitu carik celup urin. Carik celup urin merupakan metode yang dilakukan dengan cara menggunakan strip urin. Dalam strip urin tersebut terdapat reagen-reagen tertentu yang dapat bereaksi dengan senyawa yang ingin dideteksi dan akan menghasilkan warna yang khas. Metode carik celup urin ini dilakukan untuk mendeteksi leukosit esterase dan nitrit. Untuk uji deteksi leukosit esterase dengan metode carik celup urin didasarkan prinsip karena enzim leukosit esterase dapat menghidrolisis substrat 3-hidroksi-5-fenilpirol entosil L-alanin menjadi pirol alkohol. Kemudian, alkohol ini akan bereaksi dengan reagen garam diazonikum yang terdapat dalam strip urin. Reaksi ini akan menghasilkan warna ungu. Intensitas warna ungu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah enzim leukosit esterase dalam sampel. Enzim leukosit esterase merupakan enzim yang terdapat pada granula di leukosit granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Banyaknya enzim tersebut dapat menandakan bahwa jumlah neutrofil dalam urin terdapat banyak, yang mana neutrofil tersebut merupakan sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Dengan demikian, adanya neutrofil dalam urin mengindikasikan bahwa telah terjadi ISK pada pasien tersebut. Adapun langkah-langkah untuk uji deteksi leukosit esterase antara lain dilakukan dengan cara pertama, sampel urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan strip dipstick urin, kemudian dicelupkan dan ditunggu selama 1 menit. Kemudian hasil tersebut dibaca dengan dibandingkan pada strip reader. Strip reader seringkali perubahan warna terjadi 1-2 menit setelah pencelupan, sehingga untuk mengetahui hasilnya dengan pasti harus ditunggu selama 1-2 menit. Kemudian, uji deteksi nitrit dengan metode carik celup. Jadi, untuk uji deteksi nitrit ini didasarkan prinsip reduksi nitrat menjadi nitrit yang dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan enzim nitrat reduktase. Nitrat yang dihasilkan tersebut akan bereaksi dengan amina aromatik yang terdapat dalam strip, yang selanjutnya bereaksi dengan tetrahidrobenzoquinolin menghasilkan warna merah muda. Bakteri pereduksi nitrat tersebut antara lain bakteri-bakteri flora normal usus, yang mana juga merupakan penyebab terjadinya ISK. Langkah-langkah uji deteksi nitrit ini sama seperti uji deteksi leukosit esterase, yaitu sampel urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan strip dipstick dan direndam atau ditunggu selama 1 menit. Kemudian baca strip dengan dibandingkan pada strip reader, kemudian ditunggu sampai 1-2 menit. Kemudian metode yang ketiga yaitu kultur urin. Kultur urin dilakukan apabila mikroorganisme yang ditemukan pada pemeriksaan mikroskopis atau pada carik celup urin sangat banyak. Kultur urin tersebut dilakukan dengan menginokulasikan urin pada media agar darah dan McConkey. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti pada kultur mikroorganisme biasanya, yaitu sampel urin digoreskan pada media, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Apabila koloni belum tumbuh jelas, maka inkubasi dilakukan kembali pada suhu yang sama dan pada waktu 24 jam. Lalu dihitung koloni yang terbentuk. Apabila ditemukan lebih dari 105 mikroorganisme per mililiter urin, maka dapat dinyatakan bahwa pasien tersebut mengalami ISK.
Baik, selanjutnya ada medium spesifik EMBA atau eosin metilen blue agar yang merupakan media selektif dan diferensial. Pada media ini mengandung eosin dan metilen biru yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Oleh karena itu, media ini dipilih untuk bakteri gram negatif. Selain itu, EMBA juga mengandung karbohidrat laktosa yang menyebabkan bakteri gram negatif terdiferensial berdasarkan pada kemampuan bakteri untuk memfermentasikan laktosa. Warna media sebelum adanya bakteri yaitu berwarna merah keunguan. Koloni yang terbentuk akan berwarna hijau metalik pada media EMBA. Dikarenakan E. coli ini dapat memfermentasi laktosa sehingga terjadi peningkatan kadar asam dalam media, di mana kadar asam yang tinggi dapat mengendapkan metilen blue dalam media EMBA. Adapun cara kerja pengujian pada medium spesifik EMBA yaitu pertama dengan mengambil suspensi biakan mikroorganisme menggunakan OC pada tabung NPN yang memiliki hasil positif. Kemudian dilakukan goresan dengan menggunakan OC pada medium spesifik EMBA. Kemudian dilakukan inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan kemudian diamati. Baik, selanjutnya Escherichia coli dari medium EMBA yang positif dilakukan uji aktivitas biokimia. Yang kami ambil ujinya berupa uji indol, uji metilen red, uji Voges Procower, dan uji sitrat Simon citrat. Pada uji indol menggunakan media medium peptone water dan reagen Kovacs. Warna medium peptone water yang sebelum adanya Escherichia coli adalah warna kuning jernih, tetapi setelah adanya bakteri E. coli terjadi perubahan warna menjadi kuning keruh. Uji ini hasil positif yaitu terbentuk warna cincin merah yang dihasilkan oleh reagen Kovacs, yang merupakan indikator keberadaan bakteri E. coli. Yang kedua ada uji MR atau methyl red yang digunakan untuk mengetahui adanya fermentasi asam campuran. Pada uji methyl red ini hasil positif ditunjukkan dengan indikator methyl red yang merupakan indikator dari uji MR berubah menjadi merah yang menunjukkan adanya E. coli dapat memfermentasikan protease menjadi asam organik yang membuat pH menjadi menurun. Apabila suasana lingkungan basah, maka media akan berubah warna menjadi kuning yang menandakan hasilnya negatif. Yang ketiga ada uji Proskauer. Uji Voges Proskauer. Uji VP merupakan uji untuk mendeteksi asetoin dalam kultur bakteri. Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan alpha-naftol pada media VP yang telah diinokulasikan bakteri. Hasil positif akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah, sedangkan hasil negatifnya berubah menjadi warna kuning hingga kecoklatan. Pada uji VP ini, jika menunjukkan hasil negatif untuk bakteri E. coli dikarenakan E. coli ini memfermentasikan karbohidrat menjadi produk asam dan tidak menghasilkan produk netral seperti asetoin. Dan yang terakhir yaitu uji Simon citrat. Uji Simon citrat ini merupakan satu uji yang digunakan untuk menguji kemampuan bakteri dalam menggunakan sitrat sebagai salah satu sumber karbon yang digunakan. Uji Simon citrat ini adalah salah satu komponen utama dari siklus Krebs yang merupakan hasil reaksi antara asetil koenzim A dengan asam oksaloaksetat. Selanjutnya berikut adalah gambar dari uji aktivitas biokimia. Hasilnya ada uji indol. Pada uji indol, hasil positif yaitu terbentuknya cincin berwarna merah dan hasil negatifnya berwarna kuning keruh. Pada uji MR, hasil positif berwarna merah yang menandakan adanya indikator methyl red dan hasil negatifnya berwarna kuning. Dan uji VP hasil positifnya berwarna merah sampai merah muda sampai merah tua dan hasil negatifnya berwarna kuning. Dan yang terakhir yaitu uji Simon citrat. Pada uji Simon citrat ini hasil positifnya berwarna biru dan hasil negatifnya berwarna hijau.
Kesimpulannya, berdasarkan berbagai metode yang kami dapatkan dari berbagai referensi, maka metode analisis spesimen sebaiknya terlebih dahulu melakukan uji pewarnaan gram. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sampel klinik mengandung bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Selanjutnya dilakukan pada medium spesifik yang bahannya cocok untuk bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif sesuai hasil pewarnaan gram yang kita lakukan sebelumnya. Karena pewarnaan gram saja belum cukup untuk uji spesimen. Tidak semua bakteri gram negatif merupakan bakteri patogen, begitu pula untuk bakteri gram positif. Ada jenis bakteri gram positif yang merupakan bakteri patogen, sehingga perlu dilakukan uji medium spesifik setelah uji gram. Misalnya, dengan menggunakan medium EBA, pada medium tersebut hanya bakteri gram negatif yang dapat tumbuh. Tapi dengan medium tersebut kita dapat mengetahui jenis bakteri apa yang ada pada sampel. Jadi, dari semua analisis ini dapat disimpulkan urin pasien terkontaminasi bakteri E. coli yang menjadi penyebab dari infeksi saluran kemih, yang artinya pasien terkena infeksi saluran kemih atau dikenal dengan ISK. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.